Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah tools yang lagi ramai dibicarakan di kalangan pendidik, yaitu gimana sih caranya kita bisa pakai brisk teaching biar pembelajaran jadi lebih asyik dan efisien. Nah, materi yang akan kita kulik bareng ini idenya datang dari Dr. Widiatmoko. Beliau ini bukan orang sembarangan loh. Beliau adalah praktisi pendidikan yang memang fokus banget mendalami gimana caranya artificial intelligence atau AI bisa kita manfaatkan buat dunia belajar mengajar. Jadi kita akan lihat dari sudut pandang ahlinya langsung nih. Oke, biar jelas, ini dia topik-topik yang bakal kita bahas. Kita mulai dari perkenalan Brisk sebagai asisten modern guru, terus gimana caranya bikin materi super cepat, lanjut ke soal feedback yang cerdas, menjaga integritas akademik, lihat contoh inovasinya, dan terakhir, kita tutup dengan ngomongin masa depan AI di pendidikan. Siap ya? Yuk langsung masuk ke bagian pertama. Buat para guru, pasti tahu banget kan rasanya dikejar-kejar tugas administrasi. Nah, disinilah Brisk Teaching hadir, ibaratnya kayak asisten pribadi modern yang siap bantu meringankan beban kita semua. Jadi, sebenarnya Brisk Teaching itu apa sih? Gampangnya gini, ini bukan aplikasi baru yang ribet dan harus dipelajari dari awal. Brisk ini cuma sebuah extension di Google Chrome yang langsung nyambung sama alat-alat yang udah biasa kita pakai, kayak Google Docs atau Classroom. Anggap aja ini asisten AI pribadi Anda yang nempel terus dan siap bantu kapan aja. Dan ini bukan main-main loh. Coba lihat angkanya. Lebih dari 1 juta pendidik di seluruh dunia udah pakai Brisk. Angka sebesar ini nunjukin kalau alat ini beneran ngebantu dan dipercaya banget sama komunitas guru secara global. Keren kan? Nah, bagian terbaiknya, mulainya gampang banget. Cuma 4 langkah simpel ini. Tinggal cari di Chrome Web Store, klik tambah, login pakai akun Google, terus pin ikonnya biar gampang diakses. Selesai. Nggak sampai 5 menit, Anda udah punya asisten baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama banyak guru, efisiensi waktu. Yuk kita lihat gimana Brisk bisa sulap ide di kepala kita jadi sebuah RPP yang lengkap, dan hebatnya cuma dalam hitungan detik. Prosesnya itu simple banget. Anda tinggal buka Google Docs seperti biasa, nanti ada ikon Brisk muncul di samping, klik aja ikon itu, pilih mau bikin RPP, terus tinggal ketik deh apa yang Anda mau. Semudah itu. Dan perintah sederhana itu, ya beneran sesederhana ini. Coba lihat contohnya, cukup ketik kayak gini, dan Brisk bakal langsung bikinin RPP yang relevan kontekstual buat siswa, bahkan lengkap dengan tujuan belajar dan pertanyaan pemantiknya. Luar biasa kan? Ada satu lagi fitur yang jadi favorit banyak orang, namanya Change Level. Ini alat diferensiasi yang canggih banget. Jadi kalau Anda nemu artikel di internet, tapi bahasanya terlalu sulit buat anak-anak, tinggal copy-paste ke Google Docs, lalu minta Brisk untuk menyederhanakannya. Dalam sekejap, bahasanya langsung pas buat level siswa Anda. Kita semua tahu ya, ngasih feedback yang berkualitas itu penting banget, tapi juga makan waktu yang nggak sedikit. Di bagian ini, kita bakal lihat gimana Brisk bisa mengubah total cara kita ngasih umpan balik. Jadi lebih cerdas, lebih personal, dan pastinya lebih cepat. Brisk itu nggak cuma ngasih satu jenis feedback, tapi ada 4 mode yang bisa kita pilih. Ada glows and grows yang seimbang antara pujian dan saran, ada targeted feedback yang spesifik, ada rubrik kriteria yang nyambung sama rubrik penilaian kita, sampai next steps yang ngasih tahu siswa langkah perbaikan selanjutnya. Lengkap? Tapi yang paling penting dari semua ini adalah AI tidak mengambil alih peran kita. Anda sebagai guru tetap jadi kaptennya. Semua saran dari AI bisa Anda tinjau, Anda edit, Anda ubah sesuka hati. Jadi, feedback yang sampai ke siswa itu bukan cuma cerdas, tapi juga penuh sentuhan manusiawi dari kita. Tentu saja, karena AI sekarang makin gampang diakses siswa, muncul juga nih kekhawatiran soal kejujuran akademik. Nah, mari kita bahas gimana Brisk punya pendekatan yang beda dan lebih bijak soal ini. Ini dia, pertanyaan $1 juta yang mungkin ada di pikiran kita semua. Gimana caranya kita tahu tugas ini murni bikinan siswa atau hasil bantuan AI? Ini tantangan nyata yang kita hadapi bareng-bareng sekarang. Nah, di sini ada 2 cara pandang yang beda banget. Detektor AI yang lama itu kerjanya kayak hakim, cuma bilang ya atau tidak, dan ini sering salah sasaran. Akibatnya, hubungan guru-murid bisa rusak. Tapi Brisk, lewat fitur Inspect Writing, fokusnya ke proses. Kita bisa lihat jejak revisi tulisan siswa. Jadi ini bukan buat menghakimi, tapi buat jadi bahan obrolan yang membangun. Teori udah, fitur-fitur udah. Sekarang, gimana sih prakteknya di lapangan? Yuk, kita lihat satu contoh nyata yang super inspiratif tentang bagaimana Brisk bisa dipakai buat bikin pengalaman belajar yang bener-bener baru.
Ini dia strategi sejarah dalam saku. Idenya simple, guru pakai BRIS buat mengubah teks sejarah yang tebal dan rumit jadi ringkasan, kuis, ada bahan diskusi singkat yang bisa diakses siswa langsung dari HP. Hasilnya, kita bisa menerapkan model flipped classroom dengan materi yang menarik dan persiapannya cuma butuh beberapa menit, bukan lagi berjam-jam. Oke, setelah kita lihat semua kemampuannya, coba kita tarik napas sejenak. Mari kita renungkan, apa sih sebenarnya peran kita sebagai pendidik di zaman AI ini, dan apa langkah kita selanjutnya? Ini adalah pesan utamanya yang harus kita pegang erat-erat. Secanggih apapun teknologinya, itu hanyalah alat. AI adalah asisten yang hebat, tapi ia nggak akan pernah bisa menggantikan sentuhan, empati, dan kebijaksanaan seorang guru. Tugas mulia mengajar itu tidak akan tergantikan. Jadi tantangannya sekarang kembali ke kita. Gimana caranya kita bisa terus berinovasi, terus kreatif, dan mengintegrasikan alat seperti BRIS ini ke dalam cara kita mengajar. Ini bukan soal takut digantikan, tapi soal bagaimana kita bisa jadi versi guru yang lebih baik lagi dengan bantuan teknologi. Nah, itu dia kupas tuntas kita tentang pemanfaatan BRIS Teaching. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah pesan hangat langsung dari Dr. Widiatmoko untuk Anda semua, para pendidik hebat di seluruh penjuru Indonesia. Teruslah berkarya dan jangan pernah lelah menginspirasi. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.